Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh ada lagi, boleh bertemu di dalam ibadah kita di Women in Christ hari ini. Dan kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita rindu untuk boleh lagi datang mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bolehkah kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita? Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan saat yang indah di mana Tuhan kembali boleh memberikan kesempatan bagi kami. Kami boleh lagi ada bersama-sama untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh dapat melewati sepanjang tahun berjalan. Bahkan kami boleh ada lagi di tahun yang baru ini. Sungguh kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Dan kami boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan nyata atas hidup kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami rindu membalas setiap kebaikan Tuhan. Dengan kami mau datang di hadirat Tuhan, mau tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau Raja di atas segala Raja. Layakkan kami Tuhan, biar setiap pujian kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami panjatkan hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Yang siap boleh bersama-sama katakan, amin. Mari naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur. Masuk dengan nikmati semua kebaikan Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Kami masuki gerbang-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girang. Katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kami bersyukur untuk sukacita yang Kau beri bagi kami Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sekali lagi. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Mari kami bersuka. Ku bersuka sebab Dia girang. Sekali lagi. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan, oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh, oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, mari setiap kita dimanapun berada sama-sama katakan, come on. Oh giranglah. Kami bergirang Tuhan. Oh giranglah. Sebab Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Mari sama-sama. Oh giranglah. Oh giranglah. Amin. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sama-sama. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku.
Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sekali lagi. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Kami bersuka Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Kami nikmati akan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami bersyukur karena kalau kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Kami percaya bahwa ini semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami hidup oleh karena Engkau. Kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan oleh karena Tuhanlah yang telah memberi itu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan penuh syukur. Kami mau berkata terima kasih untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami tenang karena kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Angkat suaramu sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Boleh lagi angkat suaramu, katakan, oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Mari naikkan pujian ini, katakan bersama. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Angkat suaramu, katakan bersama. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu. Sekali lagi pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu hanya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu nyata atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu selalu nyata atas setiap hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia-Mu tidak pernah terlambat datang dalam hidup kami. Selalu Engkau nyatakan, dan kebaikan-Mu selalu Engkau nyatakan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, mata kami tertuju padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kelegaan, karena kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Mari sekali lagi, oh pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sekali lagi angkat suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bersama katakan, ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi
Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Jemaat Women in Christ GBI Puri Indah yang saya kasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara semua? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang baik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami diberi kesempatan sekali lagi untuk mendapatkan kekuatan yang baru dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun hamba-Mu dan pemberitaan firman sepanjang waktu-waktu di depan kami. Dan biar kemuliaan Tuhan dan hadirat Tuhan menjamah kami dimanapun kami mengikuti ibadah Women in Christ pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Women in Christ yang saya kasih di dalam Tuhan, kita masih ada di dalam masa pandemi. Dan saya selalu mengatakan bahwa masa pandemi ini sebetulnya adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, terutama anak-anak Tuhan, untuk kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa menimbulkan kreativitas yang baru di masa pandemi ini. Karena biasanya tekanan akan membuat kreativitas yang baru itu muncul. Tekanan atau tantangan akan membuat orang-orang akan berpikir dan kemudian mencari cara-cara yang baru untuk mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baru demi bertahan di dalam masa pandemi ini. Tetapi juga masa pandemi ini menjadi satu kesempatan yang luas bagi kita untuk kita berbuat kebaikan kepada orang lain. Di sekitar kita ada banyak orang-orang yang susah, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang mungkin membutuhkan dukungan materi, dan juga mungkin bukan materi, dukungan moral, dukungan support dari kita untuk kita bisa berikan kepada mereka. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema kebaikan. Saya ingin kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, dulu kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi Allah dalam kasih-Nya mengangkat kita dari kegelapan dan memindahkan kepada terang. Sehingga ayat 8 tadi berkata, kita disebut anak-anak terang. Ayat 9 memberitahu kepada kita bahwa sebagai anak-anak terang kita itu memiliki ciri. Dan cirinya adalah menghasilkan buah. Di dalam ayat 9 dikatakan ada 3 buah. Walaupun kalau saudara membaca di dalam bagian firman Tuhan yang lain, ada buah-buah yang lain yang tidak disebutkan di dalam pembacaan ayat kita tadi. Ayat 9 berkata, terang itu berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan hari ini saya ingin mengambil satu buah yang disebutkan dalam ayat 9, yaitu buah kebaikan. Saudara-saudara, firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita berbuat baik. Dan saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita punya pemahaman yang sama bahwa kita berbuat baik bukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Sebab Alkitab berkata tidak ada satu perbuatan yang mampu untuk membawa kita kepada keselamatan. Sebaik-baiknya orang pasti pernah berbuat dosa. Sehingga pemahaman ini harus jelas. Bahwa kita berbuat baik bukan supaya kita cari selamat. Tetapi karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah mengangkat kita dari kegelapan dan menyelamatkan kita. Karena itu kita menghasilkan buah kebaikan. Dan buah kebaikan itu sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Sangat ironis dan sulit untuk dipercaya ketika ada seseorang yang mengaku bahwa dia sudah diselamatkan lewat karya Kristus di kayu salib, tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah kebaikan. Jadi ini harus jelas, saudara. Sekali lagi bahwa kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tapi kita diselamatkan, kita sudah diselamatkan oleh karena anugerah, bukan karena perbuatan kita, oleh karena karya Kristus di atas kayu salib. Dan untuk memberikan syukur kepada Tuhan, untuk memberikan tanda bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, maka kita harus menghasilkan buah kebaikan. Kita pasti menghasilkan buah kebaikan sebagai tanda orang-orang yang sudah diselamatkan. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita dicipta ulang, dilahir barukan. Nah, tujuannya apa? Ayat ini mengatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan mau, kalimat yang terakhir, kita hidup di dalamnya, di dalam kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari bahwa ketika kita berbuat kebaikan, melakukan kebaikan, itu ada banyak dampak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita melihat ada beberapa dampak, beberapa hal yang akan terjadi pada waktu kita melakukan kebaikan. Yang pertama, perbuatan baik itu akan membawa dampak kepada diri kita sendiri. Pada saat kita melakukan perbuatan baik, itu akan berdampak kepada diri kita sendiri, sudah. Jadi kalau ada orang yang berkata, ngapain sih kamu berbuat baik? Ngapain sih kamu nolong orang itu susah-susah, kamu nyediain makanan untuk keluarga itu? Ngapain sih kamu mau melakukan aksi sosial, bagi-bagi makanan di jalan, pergi ke kampung-kampung untuk bagi-bagi beras dan lain sebagainya? Nah, orang itu tidak punya pengertian, pemahaman tentang hal ini, prinsip ini, sudah. Bahwa setiap kebaikan itu akan membawa dampak kepada diri kita sendiri. Amsal pasal yang ke-11 ayat 17 berkata demikian, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Dalam King James Version, kata diri sendiri itu diartikan sebagai jiwanya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi jelas sekali Amsal berkata bahwa orang yang murah hati itu adalah aplikasi, cerminan dari perbuatan baik. Itu sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri, kepada jiwanya sendiri. Tapi orang yang kejam sedang menyiksa badannya sendiri. Saudara-saudara, kadang-kadang ada situasi di mana kita itu nggak kepingin berbuat baik. Ada orang yang berkata ketika dengar saya khotbah tentang hal ini, dia bilang, Pak, kita kan tidak selalu dalam kondisi di atas. Kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita tuh nggak berpikir pengen berbuat baik. Saya juga bisa mengerti, saudara. Kadang-kadang saya pun mengalami hal itu. Kalau di jalan tiba-tiba ada supir mikrolet atau bajai yang, waduh, jalannya seenaknya, belok sini sana tanpa beri tanda. Karena kan katanya bajai itu kalau belok hanya dia dan Tuhan yang tahu, saudara. Nah, kita nggak berpikir berbuat baik. Rasanya kesel aja gitu, bawaannya marah gitu. Nah, saya ingat ada cerita tentang seorang hamba Tuhan yang besar yang pernah mengembalakan satu gereja yang namanya Willow Creek Community Church di Chicago, saudara. Namanya Bill Hybels. Satu hari Bill Hybels bercerita di dalam bukunya, dia harus pergi dari Chicago, tempat dia, ke LA. Karena dia harus menghadiri satu rapat yang penting pada pagi hari di LA. Nah, hari itu dia terbang. Seharusnya penerbangan dari Chicago ke LA itu hanya memakan waktu 6 jam. Tetapi dia katakan bahwa penerbangan kali itu dia harus membuang waktu, menghabiskan waktu selama 18 jam. Nah, apa yang terjadi? Ternyata pesawat penerbangan Bill Hybels ini didelay beberapa kali, saudara. Dia sudah datang pada siang hari supaya dia bisa sampai di sana, masih banyak waktu untuk beristirahat. Ternyata didelay sampai akhirnya malam hari. Dan dia mendapatkan pengumuman bahwa pesawatnya, penerbangannya hari itu di-cancel dan diundur besok pagi. Tetapi Bill Hybels tidak bisa terbang besok pagi, karena besok pagi dia sudah harus ada di dalam rapat yang penting bersama hamba-hamba Tuhan di LA. Pada akhirnya, dia bergegas mencari penerbangan terakhir malam itu, yang masih memungkinkan untuk dia bisa terbang malam itu ke LA. Dan kemudian pada akhirnya dia menemukan ada satu penerbangan terakhir dan dia mengantri dalam antrian yang cukup panjang. Saudara bayangkan, dalam keadaan tubuh lelah, emosinya campur aduk, kesel karena didelay beberapa kali, akhirnya di-cancel, ditunda keesokan harinya. Dan kemudian ketika dia ada penerbangan terakhir, dia harus ngantri. Tapi Bill Hybels menjalani proses itu, saudara. Dan akhirnya dia berhasil mendapatkan tiket untuk terbang malam itu. Dia segera naik ke pesawat bersama dengan penumpang yang lain. Dia mencari tempat duduknya dan kemudian dia duduk. Dan Bill Hybels mengatakan seperti ini, pada waktu saya duduk di tempat duduk saya, yang ingin saya lakukan adalah berteriak, mengungkapkan seluruh kekesalan saya, mengungkapkan seluruh perasaan saya yang campur aduk sepanjang hari itu, saudara. Tetapi dia hanya mengingini itu di dalam hati. Dia tidak benar-benar melakukannya. Dan dia katakan, lebih baik saya diam aja dah. Saya nggak mau ngapa-ngapain.
Nah, penumpang masuk satu persatu, saudara. Mereka buru-buru masuk karena mereka ingin buru-buru menyelesaikan penerbangan malam itu. Dan ada seorang perempuan tua yang agak gemuk, bawa 2 buah tas, berjalan di lorong itu. Dan ketika dekat dengan tempat duduk Bill Hybels, tiba-tiba wanita tua ini tersandung dan jatuh. Dan barang bawaannya itu jatuh, berantakan semua isinya. Nah, Bill Hybels melihat peristiwa itu. Dan biasanya dia akan menolong. Tapi kali itu karena dia lagi kesel, karena dia lagi capek, otaknya capek, badannya capek, dia nggak mau ngapa-ngapain, saudara. Jadi dia diam saja, dia nggak mau nolong, dia nggak mau berbuat baik. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan Bill Hybels, ayat yang tadi kita baca, Amsal 11 ayat yang ke-17. Barang siapa bermurah hati, dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya. Waduh, Bill tambah kesel karena Tuhan ingatkan ayat itu, saudara. Artinya apa? Bill tahu bahwa Tuhan ingin dia melakukan sesuatu. Dan kemudian tiba-tiba Bill berkata, dia mendengar suara Tuhan lewat hatinya. Suara itu berkata begini, Bill, aku tahu bahwa hari ini bukan hari yang baik buat kamu. Aku tahu perasaanmu sedang tidak baik. Kamu sedang kesal, kamu marah, kamu putus asa, kamu capek. Tapi kamu memiliki kesempatan, kata Tuhan, untuk merubah semua perasaan kamu dengan cara melakukan kebaikan kepada wanita itu. Dan Tuhan melanjutkan, aku tidak memaksa kamu untuk melakukannya. Tapi kamu akan melihat sesuatu yang mengejutkan kamu kalau kamu mau melakukannya. Singkat cerita, Bill Hybels berdiri dari bangkunya, dia beresin barang wanita tua itu, dia tolong, kemudian dia bantu wanita itu menemukan tempat duduknya. Setelah wanita itu duduk, dia masukin barangnya di bagasi di atas tempat duduk wanita itu, dan kemudian Bill Hybels kembali ke tempat duduknya. Dan pada waktu dia kembali ke tempat duduknya, ini yang dia katakan. Pada saat saya kembali ke tempat duduk saya merasakan ada gelombang hangat yang begitu deras, damai sejahtera mengalir di dalam hati saya. Semua perasaan kesal, semua kelelahan, semua perasaan marah yang menggelora sepanjang hari ini tiba-tiba mendadak lenyap, dia bilang. Damai sejahtera itu bagaikan air yang menyiramin hati saya yang tadinya kering, dan saya disegarkan kembali. Nah, saudara-saudara, itulah yang terjadi pada waktu kita berbuat baik. Amsal tadi berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada jiwanya sendiri. Artinya apa? Ketika kita melakukan kebaikan, jiwa kita akan mendapatkan damai sejahtera. Ketika kita melakukan kebaikan, jiwa kita akan mendapatkan sukacita. Saya percaya bahwa saudara semua pernah merasakan ketika saudara berbuat baik, melakukan kebaikan, menolong orang lain, bagaimana tiba-tiba hati saudara gembira, hati saudara sukacita. Waktu kita menolong orang, melakukan kebaikan kepada orang lain, orang yang menerima kebaikan itu pasti bersukacita. Tetapi saya beritahu kepada saudara bahwa kita yang melakukan kebaikan akan mendapatkan sukacita yang lebih besar daripada orang yang menerima kebaikan kita. Kejadian 4 ayat 7 berkata begini, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ketika seseorang gemar berbuat baik, maka ada sesuatu yang mengalir dari dalam keluar. Dan orang lain akan merasakan itu. Orang dunia suka bilang ada auranya. Saudara pernah gak ketemu sama orang, saudara gak gitu kenal sama orang itu, mungkin baru ketemu, tapi saudara merasa bahwa orang itu baik. Itulah yang terjadi pada waktu kita berbuat baik. Berbuat baik akan membuat wajah kita berseri. Nah, berseri itu tidak sama dengan cantik. Berseri itu bukan hasil dari polesan luar, tapi berseri itu karena kita punya hati yang baik, hati yang suka menolong, hati yang suka melakukan kebaikan bagi orang lain, dan itu akan terpancar. Saya mendorong saudara untuk saudara melakukan kebaikan. Coba pikirkan hari ini, siapa orang-orang yang membutuhkan kebaikan dari saudara? Mungkin itu tidak selalu bersifat materi, tapi saudara bisa berdoa bagi orang lain. Saya berdoa supaya Tuhan mengingatkan orang-orang itu kepada kita semua. Yang kedua, perbuatan baik itu juga akan membawa dampak kepada orang lain. Nah, saudara mungkin berkata, ya pasti dong Pak, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, pasti orang yang menerima kebaikan kita, yaitu dia akan menerima dampaknya, betul. Tapi yang saya maksud dengan orang lain ini adalah bukan orang yang menerima kebaikan kita, tetapi orang-orang yang tidak menerima kebaikan kita, tetapi mereka melihat apa yang kita perbuat. Dengan kata lain, saudara,
tanpa kita sadari, waktu kita berbuat baik, ada orang-orang yang akan terinspirasi oleh perbuatan baik kita. Dan pada akhirnya itu mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama. Dan mungkin bukan satu, mungkin bukan 2 orang, mungkin ada lebih dari 2 orang. Sehingga mereka juga ikut menyebarkan kebaikan. Karena apa? Karena mereka terdampak melihat perbuatan baik yang kita lakukan kepada seseorang. Walaupun mereka tidak menerima langsung perbuatan baik dari kita. Tapi tiba-tiba mereka terinspirasi, saudara. Saudara-saudara, saya ingat di bulan Juni, Juli tahun lalu ketika COVID sedang tinggi-tingginya, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini COVID lagi tinggi-tingginya nih. Sementara saya banyak mencarikan rumah sakit untuk orang-orang yang minta bantuan. Tolong dong cari rumah sakit. Kita tahu rumah sakit penuh semua. Saya punya teman ada dokter di satu rumah sakit di Jakarta Barat. Saya coba hubungin, wah penuh semua. Saya coba bantu cari obat buat mereka yang membutuhkan, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan kasih satu ide untuk saya bisa lakukan sesuatu, yaitu menyediakan makanan bagi orang-orang yang sedang isoman. Jadi orang-orang yang tidak harus ke rumah sakit, mereka di rumah isoman, dan mereka butuh waktu sekitar 10 hari, mungkin bisa 14 hari. Tuhan bilang kasih makanan, kirim makanan secara gratis selama 1 minggu. Buat mereka yang sedang isoman, karena mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Dan akhirnya saya kumpulkan dana yang ada pada saya, ya seberapa yang saya mampu, dan kemudian kita buka pengumuman itu di IG, dan mulailah orang mendaftar. Dan kemudian ketika kuotanya sudah habis, saya tutup. Saya umumkan juga di IG, karena kami kirimkan selama 1 minggu untuk 1 orang, itu makan pagi dan makan siang dan makan malam. Jadi sekali kirim itu 2, saudara. Dan saya juga bekerja sama dengan catering rumahan juga untuk memberkati mereka juga, supaya mereka juga ada pemasukan. Nah, ketika saya tutup kuotanya karena sudah habis, ada teman saya yang telepon, kenapa kok ditutup kok? Saya bilang karena dana saya udah nggak ada lagi, nanti saya kumpulin dana dulu, kalau ada berkat saya akan mulai lagi. Udah kok, mulai lagi kok, banyak orang yang perlu nih, saya support dana. Dan kemudian dia menabur benih, dia mensupport sejumlah dana sehingga saya bisa mulai lagi, saya umumin lagi, saudara. Dan akhirnya, saudara, tanpa saya pernah minta dan saya pernah umumkan kami membutuhkan dana dan lain sebagainya, tidak pernah saya tulis di dalam pengumuman saya. Tiba-tiba ada banyak orang yang saya kenal dan saya tidak kenal. Mereka DM saya, mereka ingin membantu gerakan ini. Dan mereka menyumbangkan sejumlah dana, saudara. Mereka nggak kenal saya kebanyakan. Ya, dan bukan selalu dari Jakarta. Sampai akhirnya kita bisa melakukan ini bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di Tangerang, dan kemudian meluas ke Bogor, kemudian meluas ke Bali. Dan ada salah seorang di Medan yang melihat gerakan saya ini, saudara. Dan kemudian dia ingin ikut melakukan itu untuk orang-orang di Medan. Jadi akhirnya kita tukeran nomor telepon, kita kontek-kontekan, seorang anak muda, saudara. Dan dia bilang, saya terinspirasi dengan apa yang Bapak lakukan. Boleh gak saya lakukan di Medan? Oh, sangat boleh. Saya bersedia jadi penyumbang dananya. Lebih bagus lagi, saya bilang. Karena artinya ada dua kantong nih, saudara ya. Jadi bisa lebih banyak lagi. Dan akhirnya saya jelasin caranya dan dia mulai di Medan. Dan total, saudara. Selama 1 bulan kita lakukan gerakan ini. Kadang-kadang ada orang yang udah seminggu, mereka masih isoman, saya terusin sampai selesai, saudara. Sudah sekitar 1.900 box makanan yang kita salurkan. Baik di Jakarta, Bogor, Tangerang, Medan, dan Bali, saudara. Saudara-saudara, ketika saudara berbuat baik, itu akan menginspirasi orang lain. Nah, 1 Petrus 2 ayat 15 berkata begini, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Bukan dengan perkataan, tapi dengan berbuat baik, kata Alkitab. Nah, apa maksud ayat ini? Saudara-saudara, di sekitar kita itu banyak orang picik. Orang picik itu apa sih? Orang yang menilai kita, ngomong sesuatu yang jelek tentang kita, seakan-akan dia kenal kita, padahal dia nggak pernah kenal kita. Saudara mungkin pernah dinilai seperti itu. Orang lihat saudara, oh ini orang pasti sombong nih, ini orang pasti judes nih, ini orang pasti pelit nih, ini orang pasti kejam. Ada orang yang pernah ngaku dosa, saudara, sama saya. Karena apa? Karena dia pernah menilai saya, padahal dia nggak kenal saya. Dan kemudian dia datang bilang, Pak, saya minta maaf, Pak. Oh, kamu nggak berbuat salah. Gitu. Saya juga baru kenal sama kamu. Ya, dia bilang, saya pernah menyangka bahwa Bapak itu begini. Namun setelah saya lihat-lihat lagi, ternyata Bapak nggak gitu. Setelah saya dengar dari orang-orang, saya nggak gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 1 Petrus berkata apa? Kalau ada orang-orang yang seperti itu, kita nggak tahu siapa orangnya. Kalaupun kita tahu,
Kita nggak bisa menjelaskan sama dia. Belum tentu dia percaya. Tapi Alkitab berkata, berbuat baik aja. Sampai akhirnya persepsi mereka berubah. Mereka terinspirasi dengan apa yang kita lakukan, melihat apa yang kita lakukan. Dan akhirnya apa? Mereka itu merubah pemikiran mereka. Inilah kekuatan daripada perbuatan baik. Bahwa berbuat baik itu ternyata bisa berdampak kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita, tanpa kita tahu. Mereka terinspirasi oleh apa yang kita lakukan. Karena itu jangan berhenti berbuat baik, saudara. Ketika saudara berbaik di rumah, saudara melakukan kebaikan di rumah terhadap pembantu saudara, terhadap anggota keluarga saudara, tanpa saudara sadari, anak saudara melihat, dan dia itu akan terinspirasi. Anak-anak itu adalah ahli di dalam mencontoh, bukan mendengar. Anak-anak bukan seorang ahli pendengar. Anak-anak bukan seorang yang ahli di dalam mendengarkan, tetapi dia seorang yang ahli di dalam meniru apa yang dia lihat. Dan ketika saudara memperlihatkan perbuatan baik di jalan, saudara bantu orang, tanpa saudara sadari, anak-anak saudara itu terinspirasi sama saudara. Dan kelak dia akan melakukan itu juga di dalam kehidupannya. Yang ketiga, yang terakhir. Setiap perbuatan baik pasti akan mendatangkan balasan dari Tuhan. Saudara-saudara, perbuatan baik sekecil apapun tetap namanya perbuatan baik. Dan berbuat baik itu tidak akan pernah sia-sia. Efesus 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas bahwa siapapun, karena dikatakan setiap orang, ditekankan lebih jauh baik hamba maupun orang merdeka. Kenapa kok hamba dibandingkan dengan orang merdeka? Karena hamba adalah orang yang tidak punya hak pada zaman itu. Seorang hamba tugasnya hanya melakukan, menerima perintah, tetapi tidak memberi perintah. Tidak boleh menanyakan pilihan. Seorang hamba adalah orang yang nggak punya hak. Tetapi Tuhan berkata, hamba ataupun orang merdeka, siapapun itu, dari latar belakang apapun, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saya akan tutup dengan satu cerita terakhir. Ada seorang bernama Brian, sedang pulang ke rumahnya mengendarai mobil, dan pada saat itu cuaca sangat dingin, jalanan berkabut, tidak ada orang di luar rumah. Di jalan itu tidak ada orang karena cuaca dingin. Orang nggak akan keluar kalau nggak ada perlu-perlu banget, saudara. Nah, ketika dia sedang dalam perjalanan, tiba-tiba dia melihat seorang wanita tua berdiri di depan mobilnya. Dan dari wajahnya, dia bisa tahu bahwa wanita tua ini memerlukan pertolongan, mengalami sesuatu. Akhirnya Brian menepi, dan dia menanyakan kepada wanita tua itu kenapa dia berdiri di tengah cuaca dingin ini. Ternyata benar, mobilnya itu mogok, saudara. Dan dia sudah berdiri cukup lama di situ, meminta tolong kepada orang-orang yang lewat. Tetapi nggak ada seorang pun yang menolongnya. Nggak ada satu mobil pun yang berhenti untuk menolongnya, kecuali Brian. Dan akhirnya Brian meminta wanita tua ini untuk masuk ke mobilnya, sementara dicoba cari tahu apa kerusakannya. Singkat cerita, mobil ini bisa nyala lagi, saudara. Wanita tua ini keluar dari mobilnya, berterima kasih kepada Brian, dan dia ingin menyampaikan rasa terima kasihnya dengan memberikan $100 kepada Brian. Pada waktu Brian melihat itu, Brian dengan halus menolaknya. Dia katakan, "Bu, apa yang saya lakukan buat ibu ini hanya sekedar pertolongan. Saya tidak mengharapkan apapun. Tetapi, jika ibu benar-benar ingin membalas jasa saya hari ini, lakukan ini. Kalau ibu nanti lihat orang yang butuh pertolongan, ingatlah saya. Ingatlah apa yang saya lakukan hari ini kepada ibu, dan tolonglah orang itu. Dengan melakukan itu, ibu sudah membayar jasa saya hari ini." Dan kemudian mereka berpisah. Brian melanjutkan perjalanannya ke rumah, dan ibu ini melanjutkan perjalanan kembali. Nah, tidak jauh dari tempat itu ada sebuah kafe kecil. Nah, ibu itu memutuskan untuk mampir ke kafe itu untuk sebentar menghangatkan badannya dan menikmati secangkir teh panas. Dan kemudian setelah masuk di kafe itu, ibu itu dilayani oleh seorang wanita muda yang sedang hamil besar, saudara. Wanita ini melayani dengan baik, memberikan pesanan ibu ini, dan sementara menikmati tehnya, ibu itu memperhatikan, kenapa wanita muda yang sedang hamil sebesar itu masih bekerja? Karena menurut dia, ibu ini bisa melahirkan, wanita itu bisa melahirkan kapan saja. Dan akhirnya, dia tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu bagi wanita itu. Setelah dia minta bon, diberikan bonnya, dan kemudian dia membayar, menyelipkan
uang di tempat bon itu, dia pergi. Dan pada waktu wanita muda ini, pelayan muda ini kembali ke meja ibu itu untuk membereskan makanannya, piring-piringnya, saudara. Dan ketika dia membuka tempat bon itu, dia kaget, saudara. Karena di bawah tempat bon itu ada sejumlah uang sebesar $1.000. Dan ada sebuah kertas di atasnya. Dan kemudian wanita yang hamil besar ini membuka kertas itu. Dan ternyata ada sebuah surat yang ditulis oleh ibu tua itu. Surat itu berbunyi begini, "Kamu tidak usah berterima kasih kepada saya, karena saya memberikan uang $1.000 ini untuk kamu. Seseorang telah melakukan kebaikan buat saya hari ini. Karena itulah saya melakukan kebaikan kepada kamu. Pesan saya, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan kepada orang lain." Dan setelah membaca itu, saudara, pelayan yang sedang hamil tua ini tiba-tiba menangis. Dan dia berkata kepada hatinya, di dalam hatinya, bagaimana ibu tua ini bisa tahu bahwa dia sedang kesulitan keuangan. Dia kekurangan uang untuk membayar biaya kelahiran anaknya. Tapi dengan uang $1.000 yang diberikan, kekurangan itu tertutupi, saudara. Wah, dengan sukacita pada malam hari setelah pekerjaannya selesai, kafe itu tutup, dia pulang ke rumah, dia naik ke atas, ke kamar tidurnya, dan dia lihat suaminya udah tidur. Pelan-pelan dia hampiri suaminya, saudara, supaya nggak kebangun. Kemudian dia bisikan di telinga suaminya, "Sayang, kita tidak perlu khawatir lagi tentang kekurangan biaya kelahiran anak kita. Karena pada hari ini Tuhan telah kirim seseorang untuk melunasi biaya itu." Kemudian dia cium pipi suaminya, dan dia bilang, "I love you, Brian." Saudara-saudara, siapa suami dari wanita yang hamil tua ini? Itu adalah Brian ternyata. Brian yang menolong wanita tua itu. Brian yang menolong dengan tulus dan tidak mengharapkan balasan. Sehingga Tuhan membalaskan kebaikan Brian lewat cara yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah balasan dari perbuatan baik. Bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Mungkin ketika kita berbuat baik, kita tidak mendapatkan balasan secepat kisah tadi. Tetapi satu hal yang pasti, Alkitab berkata, setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Pesan saya di akhir khotbah saya, berjalanlah di dalam kebaikan. Jangan pernah saudara bangun pagi sampai tidur malam hari, dan saudara tidak melakukan kebaikan satupun pada hari itu. Dan lihatlah, bagaimana ketika saudara berbuat baik, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saudara. Terutama sukacita mengalir, sukacita karena berbuat baik, sukacita karena memberi bukan karena mendapatkan, yang tidak bisa diukur oleh apapun juga. Gunakan masa pandemi ini untuk menyebarkan kasih Tuhan lewat perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Biar kami boleh berjalan menghidupi kehidupan yang penuh dengan berbuat baik. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Siang hari ini kita sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah melayani kita. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita hanya kepada Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sukacita yang Kau beri bagi kami. Siang hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya setiap taburan firman Tuhan sudah menjadi bagian setiap kami. Menguatkan kami, memampukan kami untuk kami tetap terus bertahan melalui hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami mau siap memberi persembahan kami sebagai tanda syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan pun yang memberkatikan setiap tangan-tangan akan memberikannya. Berkat jasmani, berkat rohani sudah kami terima dari Tuhan. Bahkan segala usaha pekerjaan mata pencarian kami diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi sama-sama berkata, amin. Selamat memberi.
Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkatnya Tuhan. Ayo, mari kita bangkit berdiri, kita buka hati dan mengangkat kedua tangan, dan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita umat pilihannya Tuhan, janganlah takut dan gentar hatimu, tapi yakin dan percayalah engkau pilihan Tuhan. Nama dan wajahmu terukir di telapak tangannya Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Jadilah kuat, jadilah semangat, dan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat keluarga, bahkan buat Indonesia, bahkan buat dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, berkata bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.